Selamat pagi Ibu. Sebelumnya apakah benar ini dengan Ibu Ruli? Dengan usia 49 tahun? Oke, baik. Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Rosa Eka Lustasari. Saya sebagai ahli gizi di rumah sakit ini. Bagaimana keadaan Ibu saat ini? Apakah masih ada nafas berat atau sesak? Kalau sulit untuk menjawab, gak apa Ibu mengangguk atau mengelak saja ya Bu. Untuk makanannya tadi gimana Ibu? Apakah dihabiskan atau tidak? Iya, nggak apa-apa Bu, karena masih sesak ya Bu, jadi susah makan. Oke, baik. Tapi makanan selanjutnya bisa ditingkatkan lagi ya Ibu, biar ibunya ada tenaga, nggak lemes lagi Bu. Oke, terus semangat ya Ibu. Silakan masuk Mbak. Selamat pagi Mbak. Pagi Bu. Benar dengan keluarga dari pasien Ibu Ruli dengan umur 49 tahun? Benar. Mbak namanya siapa ya? Nama saya Rizka. Sekarang umur berapa? 20 tahun. Mbak ini anak pertama atau Saya anak pertama. pertama? Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rosa Eka Lustasari, ahli gizi di rumah sakit ini yang sedang menangani gizi dari Ibu Ruli. Sebelumnya saya mau tanya, apakah pasien dan keluarga pasien pernah mendapatkan edukasi gizi atau melakukan konseling gizi? Belum sih, ini pertama kalinya Bu. Oke, baik. Kalau begitu, saya coba jelaskan sedikit ya tentang tujuan dari konseling ini. Jadi tujuan dari konseling ini sendiri membantu pasien dan keluarga pasien untuk memecahkan masalah atau solusi permasalahan dari gizi dari pasien ini. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, nanti kita bisa diskusikan bareng-bareng. Apakah udah ada gambaran, Mbak? Dan Baik, tadi saya sudah melihat dan berbincang sedikit dengan Ibu Ruli. Alhamdulillah kondisi Ibu Ruli sudah mulai membaik daripada sebelumnya. Dan berdasarkan hasil screening gizi yang telah dilakukan sebelumnya, hasil data antropometrinya, Ibu Ruli menunjukkan IMT 38,9, yang dimana kondisi itu termasuk dalam kategori obesitas tingkat 2. Dan hasil pemeriksaan pasien juga menandakan bahwa pasien memiliki penyakit hipertensi juga. Apakah ada obat yang rutin diminum? iya, biasanya mama saya minum obat waktu tensi tinggi, kayak apa ya namanya, amlodipin gitu. Iya benar. Nah, setelah konsumsi makanan dari rumah sakit tadi, saya mendata dari sisa makanan pasien bahwa asupan pasien termasuk dalam kategori defisit tingkat berat, yang dimana artinya atau diagnosis gizinya itu tidak adekuat dan tidak terpenuhi. Nah, karena Ibu Ruli saat ini yang didiagnosis COVID-19, pastinya membutuhkan asupan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, dan Mbak sebagai keluarganya saya berharap untuk mendukung Ibu Ruli agar memenuhi asupan kebutuhan gizinya. Nah, dalam kondisi pasien saat ini dianjurkan untuk mengikuti diet cukup energi, protein, dan lemak serta rendah karbohidrat. Kok rendah karbohidrat Bu? Karena karbohidrat yang tinggi dapat memperberat pernafasan yang sedang sesak. Gitu. Iya. Nah, untuk makanan yang boleh dikonsumsi pasien saat ini itu adalah bentuk lunak. Jadi yang lunak-lunak aja. Karena pasien masih mengalami sesak. Jadi ini saya punya leaflet. Nah, yang pertama ini leafletnya untuk mengkonsumsi makanan energi, protein, lemak yang cukup dan karbohidrat yang rendah. Terus yang kedua, batasi gula, garam, dan lemak. Dan yang ketiga adalah konsumsi suplemen vitamin bila perlu. Dan yang keempat, hindari rokok dan minum alkohol. Dan yang kelima, istirahat teratur dan tidur cukup. Jadi istirahat teratur dan tidur cukup ini seperti 8 jam setiap harinya. Dan yang keenam, rileks dan
kendalikan emosi, jadi nggak boleh emosi banyak-banyak sih, nggak boleh Cepat marah. ya gitu. Terus mulai melakukan aktivitas fisik yang ringan-ringan aja kayak jalan kaki atau senam. Jadi kita juga perlu memenuhi kebutuhan protein hewani karena protein hewani itu sangat penting dalam tubuh. Jadi yang pertama bisa dapat memelihara sel dan jaringan tubuh, yang kedua dapat mengatur proses metabolisme dan pertahanan tubuh dalam membentuk enzim dan hormon. Nah, kenapa sih harus mengonsumsi protein hewani? Dan kenapa harus protein hewani? Kenapa nggak harus nabati? Nah, kalau misalnya hewani itu terdapat asam amino yang penting bagi tubuh yang hanya terkandung pada protein hewani saja. Nah, dapat juga mengandung zinc yang berperan dalam penyembuhan luka dan sistem kekebalan tubuh. Nah, kan kalau misalnya kita makanan, kita juga harus menjaga keamanan panganan. Nah, ini ada 5 keamanan menurut WHO. Yang pertama, cuci bersih tangan dengan sabun di air mengalir dan cuci bahan makanan sebelum diolah. Jadi pastikan semuanya dalam keadaan bersih. Yang kedua, pisahkan penyimpanan dan bedakan pisau dan talenan untuk bahan mentah dan bahan makanan. Jadi yang mentah-mentah aja, yang matang-matang aja. Terus yang ketiga, memasak dengan benar dan matang, terutama pada bahan makanan protein hewani. Jadi masaknya harus benar-benar diperhatiin sampai tingkat kematangan, dan kalau bisa jangan terlalu matang karena bisa mengurangi kandungan gizi di protein hewani. Dan yang keempat, simpan makanan matang pada suhu yang tepat dan aman. Terus yang kelima, ada gunakan air dan bahan baku yang aman. Bagaimana? Udah paham? Sudah. Oke. Selanjutnya, tadi di diagnosa asupan yang inadekuat atau yang tidak memenuhi kebutuhan itu, pasien juga mengalami perubahan pada nilai lab terkait zat gizi yang disebabkan karena COVID-19 yang diderita Buruli, seperti kadar leukositnya yang tinggi. Kadar leukosit yang tinggi itu menandai bahwa terdapat infeksi pada paru-paru dari pasien. Nah, selain itu, setelah saya melihat data hasil riwayat makan pasien, bahwa pasien juga kurang pengetahuan dalam pemilihan atau pembentukan pola makan yang baik dan benar, sehingga Mbak mungkin bisa mengingatkan ibunya untuk makan makanan pokok 3 kali sehari dengan lauk yang sudah saya sebutkan tadi, dan 2 kali selingan, dan pastikan selingannya itu harus sehat, kayak contohnya buah-buahan, apel, nanas gitu. Dan kurangin cemilan-cemilan yang gorengan karena bisa memperburuk keadaan. Bagaimana Mbak Rizka? Apa ada yang ditanyakan? Enggak ada sih. Oke. Terima kasih Mbak Rizka sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang saya bicarakan tadi bisa Mbak terapkan dan bisa menjadi pembelajaran, dan semoga Mbak Rizka dan keluarga sehat selalu ya. Iya Bu, makasih banyak ya Bu. Semangat ya Mbak Rizka. Ini leafletnya dibawa saja Mbak Rizka. Oh, oke, makasih banyak ya Bu. Iya. Halo, selamat pagi Bu. Pagi Bu. Bu masih kenal dengan saya? Masih Ibu Rosa ya? Iya benar Ibu. Bagaimana dengan kondisi Ibu sekarang? Sudah lumayan sih Bu. Nafasnya masih suka berat nggak Bu? Enggak. Oke, baiklah. Berdasarkan data monitoring dan evaluasi antropometri dan labnya, punya Ibu sudah membaik semuanya Bu, alhamdulillah. Kadar leukositnya kan kemarin sempat tinggi ya Bu. Nah itu sekarang sudah normal Bu, dan semuanya lumayan udah normal. Syukurlah ya Bu. Terus kapan saya bisa pulang Bu? Ya Ibu tenang saja untuk masalah itu menunggu kondisi Ibu membaik dulu, nanti dokter akan konfirmasi ke Ibu. Iya, makasih Mbak. Iya, yang penting Ibu tetap semangat ya, agar Ibu cepat sembuh. Dan nanti kalau misalnya udah pulang, Ibu harus menerapkan yang sudah saya berikan edukasi kepada keluarga Ibu, anak Ibu yang bernama Rizka itu. Nah, saya sudah mengedukasinya untuk membantu Ibu memilih pola makanan yang baik dan benar Ibu, agar tetap sehat. Oke
Oke, iya makasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Kalau begitu tetap semangat ya Ibu. Semoga Iya. Ibu cepat sembuh. Saya pamit dulu. Terima kasih